Yang kini juga menjadi pemandu pendakian gunung, Mas Budi Cahyono yang sudah bersama saya di studio. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang. Tadi kita lihat teman kita dari Metro TV juga sudah mencapai 4.370 mdpl ya. Tinggal 500 mdpl lagi sudah mencapai puncak Jayawijaya. Seperti apa sebenarnya kesulitan sampai akhirnya bisa menuju puncak? 500 itu yang paling sulit. Itu yang paling sulit justru ya? Iya, karena di 500 itu kita harus climbing. Climbing dalam arti harus memanjat? Iya. Manjat tebing? Iya, hampir 90 derajat. Jadi kita harus manjat, itu dengan tingkat kesulitannya 7 sampai 8 American grade ya. Itu sulit. Itu sulit? Mas aja bilangnya sulit ya? Iya, nah sulitnya gitu. Apa Mas? Medannya, tebingnya, karena hampir 90. Cuaca. Tadi kebanyakan hujan kayaknya ya? Ya, itu yang bikin, terus tinggi. Ya, makin tinggi, cuaca badai, angin besar, tangannya kedingin. Nah, itu yang bikin tambah sulit. Lalu apa yang harus dimiliki? Kemampuan apa yang harus dimiliki atau persiapan apa yang harus dimiliki oleh para pendaki ini? Yang pasti pendaki ini harus semua memiliki teknik dasar panjat tebing. Tali temali, pengamanan, cara masang pengaman diri sendiri. Karena di situ waktu dia manjat dia akan berdiri, akan sendiri dan dibantu dengan teman yang lain. Tapi dia harus mesti ngerti cara mengamankan diri di tebingnya. Meskipun sudah akan ada dibantu oleh teman-teman dari sana ya. Tapi harus bisa teknik dasar panjat tebing. Itu yang harus. Nah itulah tadi beberapa hari mereka harus ada di lembah danau-danau tadi 4.350 mdpl. Mereka ada beberapa hari di situ itu untuk persiapan sebenarnya. Iya, karena kita tidak bisa langsung naik ke 4.300. Jadi kita harus persiapan dulu mungkin ada pelatihan di 4 hari itu di 3.000 dulu dia camping dulu. Terus lalu naik lagi 1.000, turun lagi 3.000, ntar naik lagi ya seperti itu beradaptasi dulu. Kalau kita langsung kita akan kepala kita akan sakit. Nah itu juga pentingnya aklimatisasi. Sebenarnya apa aklimatisasi? Ya itu menyesuaikan diri badan kita terhadap ketinggian. Memang ekstrim sekali dari 4.350 sampai 4.884 ya. Itu ekstrim sekali cuaca lalu tekanan. Ya cuaca tekanan sama mungkin dari desanya kan kita langsung ke 4.000 kan itu perlu persiapan lagi. Karena jadi kita waktu ke puncaknya badan kita udah fit dan udah enak badannya. Sakit kepala biasanya kenapa tadi Mas katakan sakit kepala tuh? Kalau terlalu cepat ketinggian, oksigen kita berkurang, nah, jadi kita kepala kita aja pusing-pusing. Jadi semakin mountain sickness namanya. Jadi semakin ke atas itu akan semakin kurang oksigennya. Iya. Kalau tadi tempatnya Marshall Nagita itu lembah danau-danau namanya ya 4.350 mdpl, itu oksigen sudah berkurang berapa banyak kira-kira? Ya kita ya lumayan banyak juga. Lumayan ya? Iya, karena kalau kita naiknya cepat dari desa atau dari itu kita akan kaget ya aktivitas kita tidak bagus, penyusian badan tidak baik ya. Pemirsa, anggapan gue katanya mahal sekali mendaki ke sana, benar? Iya. Iyanya iya. Emang mendaki ke Kartens itu mahal dibanding kita gunung. Pertama ya jaraknya sama dengan ke Eropa naik pesawatnya. Porternya pun kita butuh banyak. Satu orang, misalnya kita ke atas harus satu tim gitu ya? Ya, satu pendaki itu 7 porter. Satu pendaki 7 porter pemirsa. Karena perjalanannya dari desa ke base camp, itu kita makan waktu paling lambat 7 hari. Jalan kaki. Dengan kecepatan yang normal? Iya, terus ya kita di puncaknya 5 hari, pulang pergi paling dari Jakarta tuh 21 hari. Oh ya? Jadinya biayanya besar banget. Dari porter, dari transportasi, lalu keamanan seperti apa? Nggak ada masalah. Jadi karena ada porter maka lebih aman. Dari Total. tahun 92 bolak-balik saya juga nggak ada masalah. Total bocoran berapa kira-kira Mas? Ya sekitar 50-an. Sekitar 50 juta untuk naik ke Gunung Jayawijaya itu. Wow. Karena biaya porternya itu mahal juga kan. Oke. Lalu Mas juga menjadi orang yang pertama membuka jalur karena sebelumnya jalurnya belum ada. Lalu Mas tahun 92 ya membuka jalur itu ya? Iya, waktu itu 92 saya buka jalur baru, direct sampai ke puncak, nama jalurnya Norman Edwin. Saya berdua dengan teman saya di Seno, buka jalur baru. Terus bedanya apa Mas jalur? Kenapa Mas membuka jalur baru? Jalur yang lama terlalu sulit atau bagaimana? Jalur yang lama itu jalur normal, jalur pendaki biasa. Yang ini ya pengen membuat jalur baru aja sebelum orang bule buat. Bedanya apa? Sebelum disahkan oleh orang-orang luar negeri. Kenapa jalur barunya ini bagaimana rutenya? Lebih mudah kah? Tegak lurus dan sulit karena tegak lurus langsung dinding utaranya. Lalu banyak orang yang mencoba setelah itu?
Belum ada kayak saya. Oh, belum ada. Jadi satu-satunya membuka jalur baru namanya Norman Edwin itu ya. Jadi ada, setelah itu ada tim Mapala UI buat jalur sebelah kanan saya, jalurnya Didi Samsu. Oke, kalau misalnya sekarang jalur yang dilalui oleh teman-teman dari Metro TV dan juga Polwan apa nih Mas namanya? Ya, ini jalurnya jalur yang sulit juga, namanya jalur wisata, namanya jalur pendakian Gunung Kartens. Nah, beberapa titik yang harus diwaspadai dan mereka juga sempat beberapa titik harus berhenti. Yang sulit itu pertama di pendakian pertama mulai itu udah sulit juga, udah tegak lurus, terus lalu datar, jalan kaki, lalu mau ke puncak yang gigirnya itu sangat sulit karena vertikal. Nah itu harus ascending, itu manjat vertikal dan ke puncaknya itu yang sulit karena harus climbing sedikit sampai ke puncaknya ya sekitar. Kebanyakan sulit dari tadi kita mendengar sulit, yang ini sulit dan itu sulit karena kebanyakan memang ascending atau tegak lurus ke atas gitu ya. Karena emang gunung yang Seven Summit yang sulit jadi Kartens kan harus manjat tebing. Oke, lalu dengan 500 MDPL terakhir ini, apa yang harus diwaspadai oleh teman-teman di sana? Apa ya tips? 500 MDL tapi manjatnya nggak lebih dari 500, mungkin 800 meter manjatnya. Yang harus diperhatikan ya mungkin banyak batu yang batu yang lepas, lalu latihannya ya mungkin ya latihan panjat tebing. Antisipasi seperti apa sih Mas kalau misalnya banyak batu, mereka apakah harus menggunakan kostum khusus atau seperti apa? Yang penting pakai helm selalu, jangan sampai tidak pakai helm. Lalu di atas kita bisa berapa lama? Katanya akan ada upacara bendera juga di sana? Bisa tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya bagus, mataharinya kinclong, ya bisa lama-lama, bisa setengah hari. Tapi kalau terus badai udah jangan lama-lama di atas. Maksimal berapa lama? Karena belakangan ini kita lihat badai dan juga hujan. Ya, kalau bisa ya lihat cuaca aja. Kita belum bisa pastikan ya bisa 10 atau 20 menit. Badai besar ya usahakan turun langsung. Nah kalau misalnya turun itu tipsnya apa nih? Karena turun juga ada tips dan turun pun bahaya. Lebih bahaya turun daripada naiknya. Karena? Ya kita mungkin kondisi capek atau gimana, lalu medannya sedikit ya mungkin apalagi tebing ini. Ya jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Budi, terima kasih atas informasinya. Kita berharap agar teman-teman nanti dari tim Media Group dan juga Polwan bisa selamat dan mengibarkan sang saka merah putih di atas Gunung Jayawijaya.